Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas requestan dari Bank Daily Muslim minta dibahas soal BSV. Gimana, ada harapan nggak? List bro. Oke, kita sudah masukin ini BSV ke watchlist kita ya teman-teman. Jadi ini merupakan koin Bitcoin SV. Aku sendiri ini nggak tahu ini koin apa sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari informasinya di bawah, ini merupakan koin yang memang diciptakan karena banyaknya drama di dunia blockchain, Bitcoin. Semuanya dimulai ketika Bitcoin mengalami hard fork pada tahun 2017. Membelah jaringannya dan menghasilkan penciptaan baru yang disebut sebagai Bitcoin Cash. Jadi Bitcoin hard fork pecah jadi dua, ada Bitcoin yang asli, ada Bitcoin Cash. Setahun kemudian, di tahun 2018, Bitcoin Cash mengalami hard fork dan akhirnya muncullah atau lahirlah Bitcoin SV. Menarik ya. Bitcoin SV ini adalah singkatan dari Satoshi Vision. Jadi SV-nya itu adalah Satoshi Vision yang menyebut dirinya sebagai Bitcoin yang asli, mata uang kripto yang setia pada tujuan pendiri bernama Satoshi Nakamoto. Tujuan utama BSV termasuk memberikan stabilitas dan juga memperoleh skalabilitas, sesuatu yang telah diperjuangkan keras untuk mencapai blockchain Bitcoin yang asli. Situs web project berkata BSV dimaksudkan untuk menyediakan pilihan yang jelas bagi penambang dan juga memungkinkan bisnis untuk membantu aplikasi di web di atas dengan di di atasnya dengan andal. Nah, siapa yang mendirikan BSV? Ini adalah seorang pengusaha asal Australia bernama Craig Wright, yang dirinya sendiri mengaku sebagai Satoshi Nakamoto. Dia sendiri merupakan pendiri pencipta Vintage and Chain, dan dia telah melobi mendukung hard fork, dan dia tidak setuju dengan protokol peningkatan yang telah diajukan oleh BSV. Menarik ya. Ini kayaknya penuh drama, benar-benar penuh drama, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya, dia sama kayak Bitcoin, hanya 21 juta koin saja, sementara yang terilis sudah 91,78%. Untuk harganya, BSV ini harganya ada di kisaran 709.000 rupiah, teman-teman. Jadi ini adalah koin semacam koin tiruan nggak sih? Semacam koin tiruan lah bisa dibilang ya, yang mana penemunya sendiri itu mengaku-ngaku sebagai Satoshi Nakamoto. Jadi ya itu teman-teman. Pertanyaannya adalah kalau memang Bitcoin udah ada yang asli, kenapa harus dibikin Bitcoin berikutnya ya kan? Pasti ya Bitcoinnya cuma satu doang sebenarnya. Kalau kita lihat dari websitenya, ini Bitcoin SV ya teman-teman, bitcoinsv.com, yang mana dia mengambil ya nama Satoshi sebagai visi yang memang visi daripada Satoshi yang memang untuk mengembangkan blockchain daripada Bitcoin. Tapi dari project yang dimiliki oleh BSV, dia itu mengklaim bahwa dirinya itu lebih scalable, transformatif, efisien, dan juga regulator friendly. Jadi beramah sama regulator. Kemarin sih nggak kena sentil regulator sih teman-teman. Jadi aman-aman aja. Ini Twitternya teman-teman. Kalau kita perhatikan ada beberapa acara yang mereka kerjain ya, kayak ya beberapa postingan di YouTube lah. Tapi kalau secara project ada upgrade apa, itu belum ada yang sangat-sangat signifikan sih teman-teman. Yang engage sama project ini juga nggak terlalu banyak. Paling yang view cuma 1.000 sampai 2.000 penonton aja. Nggak terlalu banyak lah. Ini ada ini ada pembahasan dari CoinGecko ya. Apakah BlackRock juga membeli BCH dan juga BSV? Jadi ini di-sharing oleh siapa namanya, Joshua Hensley. Ya, dia memberikan pendapatnya soal posisi daripada BCH dan juga BSV, karena kemarin ternyata waktu market beritanya itu adalah masuknya SEC ya, masuknya BlackRock dan juga venture capital yang lain itu ke dalam market kripto, terutama mereka ingin menawarkan proposal ETF. Itu kan sempat ramai tuh dalam 2 minggu terakhir, Bitcoin rally, dan tentunya Bitcoin Cash rally lumayan gila-gilaan karena memang berhubungan juga sama Bitcoin. Kemudian juga ada BSV yang ternyata ngepump lumayan signifikan.
Nah, ini men-trigger teman-teman mungkin apakah BSP ini ada harapan atau enggak. Jadi kalau kita perhatikan memang ketika bear market kemarin BSP udah turun lumayan cukup dalam ya. Ini kita pakai chartnya dari KuCoin teman-teman, dan kemarin sempat menyentuh level 24.000 dolar, sorry, 24 dolar ya. Sekarang udah mulai sedikit recover nih kalau kita perhatikan ya. Untuk harganya sekarang ada di 46 teman-teman. By the way, ini kita pakai apa ya, koma ya, 46 dolar ya. Karena kan harganya hanya 700 ribuan. Beda lah sama Bitcoin yang harganya itu udah berapa, ya sekian sekian ratus ribu ya teman-teman. Jadi ya kalau kita perhatikan memang BSP ini kayak koin tiruan gitu, dan menurut saya sih ini bukan yang bikin bukan Satoshi Nakamoto yang asli. Satoshi Nakamoto yang asli setahu saya dia cuma punya satu Bitcoin. Project satu-satunya project yang mereka bikin adalah Bitcoin. Dan akhirnya banyak founder-founder yang ngaku sebagai Satoshi Nakamoto karena dengan itu ya mereka bisa dapetin cuan. Gitu sih teman-teman, kalau dari saya sendiri namanya koin tiruan ya berarti bukan sebuah koin utama teman-teman. Dan kalau kita lihat secara teknikalnya aja nih, pergerakan dari BSP sendiri dia sempat ngepam kemarin ya, lumayan bagus trennya, mengakhiri tren downtrend yang sudah terjadi waktu bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023. Setahun loh, setahun dia downtrend dari range harga 70 dolar sampai dengan 23 dolar, dan baru dapat posisi rebound ke 46 dolar. Ini sangat-sangat menjadi sentimen yang bagus untuk harga dari BSP sendiri. Itu sih buat saat ini ya. Bitcoin SP ini sementara dia punya level support di kisaran 24 dolar, kemudian resistance-nya juga ada di kisaran 75 dolar teman-teman. Untuk next target tentunya ada level-level yang di atasnya mungkin akan sangat-sangat menarik. Hmm, Itu kalau kita lihat dari trading view sendiri di bagian berita itu nggak ada pemberitaan yang gimana-gimana sih menurut saya ya. Dan yang saya agak sangsikan adalah di bagian ini teman-teman, apa namanya, pasarnya dia. Dia bisa diperdagangkan di exchange mana aja. Dia tuh bisa diperdagangkan di KuCoin, di Bithumb, kemudian di OKX, Get.io, kemudian juga ada Huobi Global, dan sayang sekali dia belum listing di Bitcoin. Di Binance ya, di Binance, di Coinbase itu mereka belum listing. Jadi ini ada sesuatu yang apa nih? Ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa BSV nggak listing di Binance? Apakah tidak memenuhi syarat, atau ya kenapa dia tidak di listing juga di Coinbase teman-teman? Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk menilai apakah wah ini real project nggak sih gitu. Jadi itu sih kalau secara pergerakan. Sekarang targetnya tentunya koreksi dulu deh. Koreksi dulu setelah kenaikan yang terjadi lumayan signifikan, dan sekarang kita lihat posisi daripada BSV setelah membentuk pola doji ya, candle closing daily-nya di perdagangan tadi pagi. Closingnya doji, dan sekarang kalau kita create satu candle merah, maka target berikutnya tentunya bisa aja untuk kembali ngetes area support di sini. Support terdekatnya itu ada di kisaran harga 43 dolar. Ini level support. Dan yang kedua, kalau memang trennya cukup cukup ekstrim untuk turun, bisa jadi targetnya bisa ke 34. Jadi ada beberapa level yang perlu untuk diperhatikan untuk jangka waktu pendek. Apakah ada harapan? Kalau secara pergerakan sih tentunya pasti ada ya teman-teman. Pasti akan selalu ada harapan buat pergerakan market, karena yang namanya akumulasi itu kan dilakukan banyak oleh para whales. Sementara kalau kita lihat dari segi fundamental, kalau menurut saya sih ini nggak serius-serius teman-teman. Em, ini mereka ada apa ya, upgrade software yang mereka rilis. Coba kita lihat beritanya kapan dilakukan upgrade software ini, buat kita lihat nih. Kalau dia baru-baru aja melakukan upgrade, itu berarti sebuah sentimen yang bagus, which is itu ya artinya menunjukkan bahwa project ini tuh masih sedang berjalan. Setidaknya kita sebagai investor kan pentingnya untuk menemukan itu ya, apakah projectnya benar-benar jalan atau enggak, apakah ada upgrading atau tidak. Kalau kita lihat sih dari upgrade software terbaru itu masih di upgrade,
terakhir di April 2027. Dan ini rutin loh mereka upgrade software. Jadi project daripada BSV ini masih jalan ya teman-teman. Masih jalan, dari Twitter juga mereka masih jalan. Cuma kalau ditanya apakah ini Bitcoin asli, saya sendiri agak kurang yakin. Tapi ya itu teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Oke, karena harganya udah tadi rebound, kita udah expect kalau dia bakalan koreksi dulu ya untuk jangka pendek. Populi bisa turun ya setidaknya nggak lebih dalam daripada $34 lah. Dan dia bisa recover kembali harganya, kalau bisa ya bisa target sampai $77 dulu. Kalau mungkin sanggup, menurut saya sih untuk strong resistance itu ada di kisaran 129. Jadi mungkin target ke sana untuk next bull run kali ya. Ke 129. Ya kita lihat aja lah apakah jangka pendek nanti dia bahkan berpeluang untuk ke sana atau tidak ya. Tentunya balik lagi semuanya ke market, karena kalau kita mau jujur nih dari volume perdagangannya agak kecil ya di KuCoin teman-teman, dan yang paling tinggi justru terjadi di 2019 lalu. Oke, gitu aja buat BSV. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan gitu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.